Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di konten kandang domba saung tani pemirsa. Konten kali ini saya akan menyampaikan tentang bibit cetak. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada yang menanyakan, Kang, berapa harga bibit cetak? Harus kita pahami dulu apa yang dimaksud bibit cetak. Bibit cetak itu bisa dilihat ketika sudah mulai produksi atau sudah menurunkan anakan. Kenapa disebut bibit cetak? Karena bisa mencetak anak. Jadi kalau misalkan indukan putih, pejantan hitam, ketika anaknya ada jantan, seperti contoh di ini, itu anaknya akan menurunkan motif bapak. Nanti juga dilihat apakah tanduknya seperti bapaknya, seperti pejantannya atau tidak. Kebetulan ini di kandang saya ini yang baracak, ini yang kecil ini. Yang jantan ini baru umur 1 bulan, kurang 5 hari baru tadi kita butrik ya. Ini adalah bapaknya yang baracak juga, atau yang belang hitam putih nih. Ini waktu kawinnya pemirsa. Kita supaya jelas apa yang disebut bibit cetak. Ini indukannya kan putih ya. Kemudian ada comot di bibirnya, dan ini waktu kawinnya hanya 1-2 kali penetrasi ini, dan ini anaknya sekarang. Anaknya 2 bibit yang ini. Nah, yang ini yang baracak ini riben comot sama seperti bapaknya motifnya. Kemudian baracak ya, putih hitam. Nah, sedangkan indukannya ini adalah yang tadi ya, warna putih dan hidungnya aja yang comot sama bles. Nah, ini anaknya yang satu lagi, ini kan sepasang. Ini adalah betina. Betina ini warnanya putih dan di hidungnya aja ada yang hitam comot ya. Nah, jadi melihat dari hasil yang kita saksikan ini, bahwa yang dimaksud bibit cetak adalah bagaimana indukan itu bisa mencetak dari genetik bapaknya, seperti motifnya, tanduknya, pertumbuhan tanduk, bentuk tanduk. Nah, kalau jantan biasanya identik kepada motif bapak ya. Tapi kalau betina identik kepada motif induk. Nah, itulah disebut dengan bibit cetak ya. Kemudian, Kang, berapa harga bibit cetak ya? Jelas kalau harga bibit cetak itu biasanya agak mahal. Karena apa? Karena ketika petani sudah tahu bahwa bibit ini bagus dalam menurunkan genetik dari bapaknya oleh indukan ini, itu jarang dijual. Bahkan kalau ditanya ini mau dijual berapa, nggak bakalan dijual. Itu mah bibit pokok, bibit utama, mesin ATM. Nah, itu berarti kan harganya terpuguh gitu pemirsanya. Jadi harganya mahal lah gitu. Kalaupun nawar ya yang berani berapa gitu. Apalagi kalau bibitnya gede seperti ini ya, yang di depan ini kelas A. Kemudian tadi juga pejantannya kelas A ya, otomatis lah. Kalau dari daging saja, dari bobot saja kelas A lebih besar ya, logis kalau harganya lagi besar pula gitu. Jadi sudah pasti itu mah, dagingnya bobotnya gede ya, harganya juga gede lagi. Apalagi ditambah bibit cetak seperti ini, baru saya bisa menyatakan ini adalah indukan bibit cetak, indukan domba Garut bibit cetak yang di depan ini. Karena yang jantan mirip kepada bapak, baru 1 bulan kurang 5 hari ini sudah keluar tanduknya, kita butrik. Dan yang putih ini mirip ke induk ya, jadi yang betina. Begitu pemirsa. Kalau harga ya tidak bisa ditentukan ya. Karena apa? Karena ya tadi jarang petani yang menjual bibit-bibit pokok ya. Karena begini perhitungannya. Kalau dalam mengurus dari petetan sampai punglak 6 atau dewasa itu selama waktu 2,5 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau melihara bibit pokok itu pasti beranak. Jadi selama 3 tahun bisa 3 kali anakan, bisa mengeluarkan anak-anak selama
3 kali produksi. Kalau kita mengurus jantan selama 3 tahun sampai bisa ke hobi, misalkan untuk hobi, ya itu cuma satu saja, tidak bisa mengeluarkan anakan ya jantan. Demikian pemirsa, jadi kalau bibit cetak ya harganya tidak bisa saya sebutkan ya, hanya kisaran kelas saja. Semoga memberikan gambaran lah sedikit tentang pertanyaan yang menanyakan tentang bibit cetak. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita dalam beternak, apalagi ternak-ternak yang pokok. Semoga untuk jadi acuan beternak selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.